9 FM Mercury, informatif dan inspiratif. Saya menyapa Anda kembali. Selamat pagi dan menarik hari ini karena narasumber tamu kita Mbak Tuti Septriasi juga membawa alat, tapi bukan alat apa loh ya. Kadang kalau ngomong alat itu rasanya harus dilanjutkan supaya alat untuk membantu sebuah coaching dilakukan secara lebih efektif. Tapi saya menyapa satu-satu dulu narasumber saya. Ada Bu Novi, bosnya MSI. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Mas Aldi, selamat pagi sahabat Mercury, Mbak Tuti dimanapun. Mbak Tuti dimanapun. Sahabat Mercury dimanapun dan Mbak Tuti. Dan Mbak Tuti gitu ya. Kalau Mbak Tuti dimanapun, emang Mbak Tuti ini melayang-layang dah. Mbak Tuti apa kabar? Baik, selamat pagi sahabat Mercury. Kita ketemu lagi. Ini kali yang ketiga ya Mbak ya? Jenengan ke sini ya. Ketiga ya, benar ya. Bukan yang terakhir loh. Bukan yang terakhir, jangan. Kalau bisa yang selanjutnya Bu Novi aja yang terakhir. Ya. Bu Novi, hari ini kita mau ngobrol apa nih sampai mendatangkan coach yang mahal ini, coach mahal ini ya. Antar kota ini. Iya. Antar kota, antar provinsi ini makanya mahal. Sidoarjo soalnya. Jadi kan gini Mas Aldi, saat sekarang ini kan perusahaan banyak sekali melakukan coaching, istilahnya membentuk leader-leader yang kemudian mereka diberdayakan menjadi coach gitu ya. Mereka diarahkan menjadi coach sehingga kemudian diharapkan kalau ada perubahan-perubahan di organisasi itu cepat terjadi gitu ya. Terus ya untuk kepentingan organisasi lah, apalagi dalam situasi saat sekarang ini di mana HR mungkin tidak sepenuhnya bisa menghandle masalah-masalah yang dihadapi karyawan di semua bagian. Karena itu leader-leader yang ada di bagian-bagian itu akhirnya mereka diajarkanlah bagaimana menjadi coach yang efektif. Karena salah satu ketika orang setelah melakukan coaching akan terjadi perubahan perilaku yang diharapkan akan perilakunya mengarah kepada produktivitas kerja. Seperti itu. Nah, kita pagi ini akan membahas tentang tren coaching tersebut gitu. Karena kelihatannya sepele, kelihatannya orang cuma duduk berdua terus ngobrol-ngobrol gitu. Nah, tapi kalau kemudian tekniknya nggak tahu, beberapa prinsipnya juga tidak diketahui, maka tujuannya itu sebenarnya juga tidak akan terlalu efektif. Nanti buntut-buntutnya bisa dikatakan kalau waduh ini nggak benar, ternyata coaching ini tidak efektif, ternyata coaching ini ngabis-ngabisin biaya. Kita sudah ngirimkan orang untuk jadi coach yang kemudian dia diharapkan bisa membantu organisasi, ternyata tidak optimal hasilnya. Tidak optimal begitu ya. Gitu. Jadi kita pagi ini akan membahas itu Mas Aldi. Oke, baik. Kita langsung ke Bu Tuti ya, Mbak Tuti ya. Oke. Untuk pertanyaan yang paling mendasar supaya kita ada di frame yang sama. Coaching itu apa sih Mbak? Coaching itu sebagai sebuah metode. Metode ya. Yang saya tahu juga kalau coaching itu ada Persia, ada apa itu. Oh iya. Yang lagi yang sping itu ya, yang nggak ada bulunya ya. Lain coaching ya. Itu orang Jawa Timur ya cuma ngomongnya. Ini kalau bahasa Inggrisnya lah ya coaching gitu aja. Kalau dulu pemain ludruk itu ada Parman coaching gitu. Iya. Sekarang betul. Bukan dengerin ludruk pisan ya. Iya, orang desa saya ini. Moga-moga ya, coaching itu ada. Jadi coaching itu sebagai sebuah metode, salah satu metode pengembangan kompetensi individu sebenarnya. Lebih ke individu ya. Lebih ke individu. Itu sebenarnya tren awalnya itu kalau misalnya di lingkup olahraga itu ya sering banget ya coach kayak gitu. Tapi berbeda ketika itu diterapkan di dunia SDM, itu sangat berbeda sekali. Beda ya. Karena coach sama dengan pelatihan itu enggak ya, bukan ya? Beda. Kalau pelatihan tuh nanti bahasa Inggrisnya jadinya kenanya training. Training ya. Oke. Ya. Gitu. Jadi kenapa coaching ini sekarang tren ini karena kita fokusnya itu secara signifikan tuh coaching bisa meningkatkan kompetensi itu secara signifikan. Signifikan gitu. Ya. Tapi kemudian kalau misalnya orang menanyakan kelanjutannya, lalu apa bedanya Mbak Tuti coaching itu dengan metode pengembangan kompetensi SDM yang lain gitu loh? Yeah. Kalau fungsinya kan tadi sebenarnya sama aja, meningkatkan kompetensi gitu kan. Tapi apa Mbak bedanya? Bedanya coaching ini lebih berfokus pada empowering.
Empowering. Jadi pemberdayaan. Oke. Pemberdayaan. Kalau yang training atau kayak konseling atau mentoring itu lebih kayak direktif gitu. Oke. Jadi si penerima manfaat itu cenderung aktif, cenderung pasif. Oh ya, menerima ilmu baru. Oh ya, diajari ini. Oh ya, ini rumusnya. Oh ya, latihan ya. Oh ya. Tapi kalau coaching ini dibalik. Yang dipaksa aktif itu coachingnya, si penerima manfaatnya gitu. Jadi empowering gitu. Ya. Jadi ini lebih karena empowering, maka ukuran keberhasilannya adalah bagaimana kemudian para coachingnya ini menunjukkan perubahan yang signifikan gitu ya. Karena ready untuk berubah. Ya, dan itu sangat penting untuk menjadi tolok ukur ya. Betul. Dibandingkan dengan pelatihan kompetensi, pengembangan kompetensi yang lain yang lebih sibuk itu lebih ke seperti one way lah ya. Kalau ini harus two way traffic gitu ya. Oke, Bu Novi mau menambahkan mungkin? Gini, mungkin seringkali kita ini yang saya temui seringkali itu agak salah kaprah gitu ya Mas Adi gitu ya. Misalnya di karyawan bermasalah gitu ya. Terus kemarin sudah tak panggil misalnya, sudah tak panggil, sudah tak coaching gitu. Gimana cara coaching gitu ya? Sudah tak kasih tahu dia nggak boleh melakukan ini lah. Katanya coaching gitu loh. Itu dituturi kalau itu ya. Iya. Gitu. Jadi ada sesuatu yang salah terkait dengan definisinya tadi gitu, dengan prinsip dasarnya tadi. Karena sebenarnya ketika kita melakukan coaching itu tadi si coach ini sebenarnya kelihatannya dia tidak banyak berbicara ya, karena memang dalam proses coaching coach sebenarnya lebih banyak memancing, mendengarkan, terus kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang tepat sehingga memancing si coach untuk kemudian menyadari masalahnya. Terus kemudian dia juga setelah sadar dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan, sampai kemudian dia merasa berkomitmen untuk melakukannya, kan seperti itu. Nah kelihatannya si coach ini memang tidak terlalu banyak bicara gitu, karena dia harus memancing si coachnya untuk lebih banyak bicara lah. Tapi tidak gampang gitu. Kadang kita ini tidak serantan gitu, tuturi aja gitu. Apalagi kalau mak-mak gitu ya, meluncur ini katanya gitu. Mutiara ya. Mutiara hitam itu. Iya. Gitu. Jadi nanti akhirnya tadi tujuannya tidak tercapai. Akhirnya kan menjadi seperti itu gitu ya. Gitu. Yang jadi bunganya dia berubah tapi dia sakit hati sama kita. Betul. Karena umpatan-umpatan kita gitu secara tidak langsung begitu ya. Nah, itu kemudian kita mesti lanjutin ke Mbak Tuti lagi juga berarti ada syarat-syarat agar kita bisa menjadi coach yang efektif ya Mbak Tuti ya. Kalau menurut pada ICF ya, jadi yang menjadi acuan sampai saat ini adalah International Coaching Federation, yang sebuah lembaga di Amerika sana yang membawai coach-coach profesional. Jadi kalau kita lihat yang mengeluarkan sertifikasi kompetensi coach itu adalah ICF. Ya. Dia ada 8 kompetensi untuk menjadi seorang coach yang kredibel gitu ya. Yang kredibel. Yang pertama dimulai dengan trust and safety gitu. Jadi semacam kayak kita akan bisa menjadi coach jika coach kita itu percaya sama kita. Nah, kalau kayak tadi yang dikatain Bu Novi gitu, malah sakit hati ya pasti sudah. Proses coaching itu udah nggak masuk. Yang diomongkan apa wis nggak masuk ya. Iya udah nggak masuk karena dia sudah blocking. Emang orang ini bisa dipercaya gitu. Apalagi kalau misalnya di perusahaan itu kan biasanya karyawan itu dipaksa, disuruh, bukan keinginan sendiri untuk datang melakukan proses coaching. Dia udah, emang aku nanti ngomong bakal dipercaya, emang aku nggak bakal dimarahi, emang aku nggak bakal dihakimi. Nah, itu trust dan safety. Terus kemudian ada namanya listening. Nah, itu yang tadi kata Bu Novi, ndak serantan. Arek iki wis ngerti salah. Kalau dia nggak nyadari itu salah ya masa kita memaksa kan itu kan? Iya. Kita harus memunculkan kesadaran dari dia bahwa itu salah. Kalau kita yang bilang, kamu tuh salah, tapi dia nggak ngerasa salah ya, sampai kapanpun dia akan melakukan hal yang sama gitu. Nggak ketemu ya. Iya, nggak seranten nanti. Apalagi. Hari ini kok ngomong ini ya, Rek. Nah, itu sudah. Rasanya. Vin, jangan kayak gitu loh, Vin. Terus habis itu tadi menyambung yang kata Bu Novi juga pertanyaan yang tepat. Nah, ini namanya kompetensi powerful question, itu evoke awareness. Karena coaching itu kan tujuannya adalah
membangkitkan kesadaran orang itu terhadap apa yang dihadapi kan. Dia sadar bahwa ini perlu diperbaiki. Nah, ini gimana caranya? Dengan namanya evoke awareness. Jadi kalau misalnya bahasa Jawanya napui, cek nomelek napui ngono ya, ditapui kayak gitu. Dengan pertanyaan yang tepat itu enggak gampang. Karena pertanyaan-pertanyaan yang tepat itu kita sebut sebagai powerful question. Powerful question. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Kalau bisa tuh hanya cukup 5 sampai 7 kata dalam satu kalimat. Jadi enggak perlu, tapi cukup jelek. Iya, langsung gitu. Apa Mbak? Contohnya. Contoh misalnya kayak di kasusnya Bu Novi, ada karyawan melakukan kesalahan ditaruh ke coaching gitu kan. Kita tanyakan. Menurutmu dengan perilaku yang kamu lakukan bagaimana kontribusinya terhadap kinerjamu? Nah, jadi si coachingnya ini diajak berpikir. Jangan enggak kamu ngerasa nggak itu salah? Nggak bisa. Jadi kan bagaimana? Menurut kamu nih perilakumu seperti apa nih? Kayak gitu. Jadi dia diminta untuk menilai dirinya sendiri. Yes, gitu ya? Mendefinisikan dirinya sendiri. Gitu. Nah kalau ternyata definisinya dia ternyata nggak merasa salah, bener hebat gitu ya apa? Nah itu makanya. Goblok kamu ini. Itu yang makanya seringkali kita nggak serantan itu ya, nggak serantan. Iya, makanya. Terus ada lagi, itu adalah facilitate client growth. Nah itu kan dia kan tidak merasa itu salah. Nah ya itu. Ya kita sebagai coach itu harus memfasilitasi growth-nya dia. Sekarang dia nggak ngerasa salah. Dengan pelan-pelan kita memfasilitasi dia untuk mengembangkan pola pikirnya kan. Dengan dipancing pertanyaan-pertanyaan yang. Nah seringkali tuh orang-orang itu sebenarnya ngerasa salah sebenarnya Mas Aldi. Cuman terus delik gitu kan. Usah ngerasa salah kan dia berusaha mempertahankan diri. Iya. Pada beberapa orang kemudian meskipun merasa salah tapi tetap aja juga membentengi diri dengan gitu-gitu yang susah ya. Yang bikin hilang kesabarannya Bu Novi itu ya. Betul. Padahal proses coaching sendiri itu kalau bisa, kamu coaching berapa lama? Gitu. Saya udah coaching anak buah saya 2 jam. Hah? Gitu kan. Sebenarnya batasan coaching itu 20 menit Mas Adi. Oh gitu ya? 20. Kalau 2 jam itu konseling. Pergi ke psikolog aja. Oh gitu. 20 menit ya. Molor-molor 30 menit ya, 30 menit lah. Tapi kalau sudah 2 jam itu sudah 19 saja. Kurang. Gitu Mas Adi. Iya, oke. Terus apa lagi Mbak? Kalau habis itu ada yang namanya maintenance present. Jadi seringkali itu coachingnya sudah datang ke situ tapi dia nggak merasa si coach ini ada di situ gitu. Cuman fisiknya tok tapi kayak pikirannya tuh kemana-mana. Ini bosku ini misalnya atasannya yang menjadi coach ya, ini bosku ini nanya apa sih kok ndak ngalor ndak ngidul gitu kan. Karena si bos itu tidak here and now, ndak ada di sini, terus dia tidak mendengarkan, terus jadi fokusnya tuh kemana-mana, jadi sehingga coachnya ngerasa asli nih aku ngomong apa. Nah kayak gitu. Jadi karena seringkali kan gitu ya, karena jadi, kalau bos itu kan biasanya pikirannya banyak ya, agendanya banyak. Gitu. Maintain presence. Present, jadi kehadiran. Oh iya. Oke. Gitu. Terus ada lagi namanya, ada kesepakatan di awal. Itu namanya establish and maintain agreement. Jadi harus ada kesepakatan di awal dulu. Kita ada di sini mau ngapain gitu kan ditanya. Ada apa? Perbaikan apa yang mau kita bicarakan, hal apa yang kita mau diskusikan. Dan itu yang menentukan bukan coachnya Mas Aldi, tapi coachingnya. Iya. Gitu. Jadi memang dikembalikan ke coachingnya sendiri. Artinya memang karena ini adalah empowering lebih banyak sebenarnya mengembalikan ke supaya mereka lebih berani bicara begitu. Betul, ya. Tidak modelnya bukan instruksi begitu ya. Tapi menggali keberanian dia untuk yang suka sembunyi itu gitu ya. Jadi coach tuh kesannya cuma hanya memfasilitasi saja sebenarnya. Gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Mundur. Iya, brak gitu. Berarti dulu Mbak Tuti belajar jadi coach itu
latihannya di mana? Gor Delta Surya itu. Markir dulu ya, Markir dulu. Iya. Ya, oke. Baik. Itu ya beberapa poin penting atau syarat-syarat untuk menjadi coach yang kredibel ya Mbak Tuti. Kredibel. Oke. Baik, nanti kita lanjutkan ya. Saya break dulu, teman-teman, silakan untuk Anda yang ingin bertanya-tanya mulai sekarang juga boleh, karena nanti kita akan banyak mendapatkan masukan-masukan yang lain. Tapi sebelum itu kita ke pesan-pesan dulu ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dan kita masih bersama-sama di optimalisasi peran leader melalui coaching dan masih bersama Mbak Tuti dan juga Bu Novi. Tadi kita berhenti sampai di syarat-syarat menjadi coach ya. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kendala, saya ke Bu Novi dulu deh. Bu Novi, dari pengalaman yang ada, nanti juga Mbak Tuti pastinya akan tahu juga lebih banyak karena beliau mungkin yang juga cukup banyak di lapangannya. Kendala-kendala yang biasa muncul dalam proses coaching itu apa aja, Bu Novi? Jadi saya sebelum masuk ke kendala, saya mau cerita dulu. Sebenarnya dari hasil penelitian ICF itu, International Coaching Federation itu dinyatakan gitu bahwa perusahaan yang menerapkan coaching untuk keperluan bisnisnya ternyata memperoleh ROI atau return on investment-nya itu 7 kali lipat dari nilai investasi yang ditanamkan. Jadi kalau proses coaching itu dijalankan dengan baik, sebenarnya maka manfaatnya akan sangat luar biasa. Seperti itu Mas Aldi. Nah, jadi dengan menyadari manfaat ini sebenarnya ketika kemudian tadi ditanyakan kira-kira kendalanya apa saja sih sebuah coaching itu tidak bisa berjalan dengan efektif, itu sebenarnya bisa diminimalkan gitu. Maksudnya hambatan-hambatan yang muncul itu sebenarnya ya tadi itu untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, beberapa hambatan yang sering kali muncul yaitu tadi yang jelas bahwa ketidakfahaman tentang prinsip atau metode atau cara-cara etika yang harus dilakukan oleh seorang coach kayak gitu. Jadi proses coaching itu sendiri tidak terlalu dipahami gitu ya. Jadi hanya baca, oh kelihatannya pokoknya memecahkan masalah orang gitu lah kan. Tapi itu kan tidak sesederhana itu gitu. Bahkan kalau kita mau memecahkan masalah orang, ini kayak Bu Tuti ini kan juga punya toolsnya gitu ya. Punya toolsnya yang kemudian ini dipakai untuk memancing orang supaya kalau orang itu kadang tuh kan gini, orang nggak ngerti masalah itu nggak bisa mengidentifikasi, nggak bisa ngeluarin ada masalah ini, tapi masalah inti yang mau diselesaikan itu yang mana, bingung saking banyaknya gitu. Nah, dengan tools ini sebenarnya kita ini akan dibantu untuk bisa mengidentifikasi jadi ini seperti stimulus yang kemudian membuat kita itu merespon kayak gitu loh. Nah itu tadi yang kemudian kita perlu tahu tekniknya seperti itu. Kalau misalnya nggak tahu tekniknya akan menjadi kendala. Lalu ya itu tadi rasa takut kalau misalnya dari bawahan misalnya nanti saya pas dihakimi, dimarahi lah atau diapa-apakan tadi loh yang karena proses coachingnya tidak benar sehingga kemudian dia merasa bahwa justru dia tidak mendapatkan manfaat, dia nggak dapatkan penyelesaian dan dia mendapatkan efek yang negatif dari proses itu sendiri seperti itu. Terus kalau tadi dia metodenya, terus kemudian dari orangnya si coachingnya, terus tentang waktu pelaksanaan, tempatnya itu juga perlu tempat yang khusus gitu ya. Tempat khusus nggak harus yang seperti apa, tetapi paling nggak privasinya cukup terjaga seperti itu. Terus kemudian ya nyaman untuk orang bercerita kan, karena tidak semua orang itu tadi itu saya katakan bisa bercerita dengan baik apa yang dia rasakan. Tapi gitu. Ini lebih banyak memang harus person to person gitu ya? Iya, kebanyakan person to person ya. Oke. Individu lah gitu individu ya. One on one gitu. Bukan dia bukan kelompok ya, bukan ya. Kebanyakannya seperti harusnya itu sih. Kebanyakannya seperti itu gitu. Jadi karena sebenarnya kita menyelesaikan masalah orang satu persatu seperti ini, atau bisa juga sebenarnya berkelompok ya, bisa juga berkelompok gitu. Tapi ya itu tadi kalau berkelompok kan ada orang-orang yang tidak mau masalahnya diketahui orang lain sehingga dia bisa jadi tidak terbuka kan seperti itu. Ya, oke. Mbak Tuti, orang tadi Mbak Tuti bilang kan kalau susah kalau yang coachingnya itu suka sembunyi-sembunyi gitu ya. Sebenarnya mereka sembunyi itu karena mereka ini lebih banyak karena apa? Takut atau karena mereka sendiri yang memang dari sononya itu nggak bisa gitu ya untuk menyampaikan pendapat, lebih kemana?
Ada yang takut, kalau untuk di Indonesia kebanyakan takut, apalagi kalau itu karyawan ya, karyawan di perusahaan disuruh ada jadwal wajib untuk melakukan coaching, karena itu biasanya masuk ke KPI, Key Performance Indicator dari atasannya melakukan coaching, jadi itu kewajiban. Jadi kayak kita dulu waktu SMA dipanggil guru BP, nah sudah takut ya. Terus yang kedua, ada juga karyawan yang excited untuk melakukan coaching, tapi dia nggak tahu cara ngomong, dia nggak tahu mana sebab, mana akibat, jadi kayak ruwet karepe dhewe gitu kan. Seringkali kan kita gitu ya, waduh aku nih sumpek kayak gitu kan. Sumpek kenapa? Iya karena suamiku nih, aduh ya ampun pulangnya malam terus, lembur, setengah mati, terus banyak melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan, nggak bisa ditelepon, nggak bisa apa. Nah tapi habis itu ada juga nanti aku ketemu kalau rapat sama orang marketing itu nggak bisa nyambung lah. Jadi kita nggak tahu sumpeknya dia tuh yang mana. Sumpek karena marketing terus merambah ke suaminya, atau sumpek karena suaminya terus merambah ke kinerjanya. Itu yang kita seringkali berhadapan dengan orang-orang yang ruwet. Mereka butuh dibantu untuk yang kata Bu Novi tadi, mengidentifikasi. Jadi metani lah, mapping mana yang sebab, mana yang akibat. Karena kalau misalnya kita nggak tahu, kita memberikan intervensi nanti keliru. Harusnya kan yang disembuhkan itu kan sebabnya ya, akarnya ya, bukan akibatnya. Gitu. Nah, paling banyak sih gitu. Jadi akhirnya karena sebenarnya durasi coaching sendiri itu kan terbatas ya Mas Ardi. Iya. Jadi gimana caranya dalam waktu yang terbatas itu kita bisa menemukan masalah yang sebenarnya dan memunculkan insight si coach itu bahwa itu masalah gitu. Ya. Nah, hari ini kan kita sebenarnya juga akan berbicara soal bagaimana leader-leader itu ya melakukan coaching begitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Tuti pengalaman selama ini, apakah memang coachnya itu harus dari eksternal atau bisa juga dari internal ya? Kalau coach dari eksternal itu kita sebutnya professional coach ya, itu bisa, coach, tapi itu sangat mahal. Ya sekarang bagaimana 20 menit gitu ya. Tadi Bu Novi bilang bahwa coaching itu bisa memberikan return of investment-nya itu 7 kali. 7 kali. Okay. Nah, kalau coach profesional itu harganya mahal setengah mati. Jadi enggak ini ya. Iya, akhirnya perusahaan investasi lewat para leader-leadernya. Leader-leadernya disuruh berangkat workshop coaching. Nah, mereka menjadi coach internal gitu. Tapi seringkali tetap ada barriernya. Iya, maksudnya itu. Atasan karena dia bos, terus karyawan di bawah. Nah, ini perlu bridge, perlu jembatan biasanya. Ya. Okay. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, perlu ada namanya yang Bu Novi bilang tools. Supaya enggak zong moment gitu loh. Jadi ketika kayak gini tuh pasti ada trust and safety-nya itu sudah sulit untuk karena kan itu bos ya. Bagaimana bisa menjadi seorang coach tapi di satu sisi nanti juga menjadi seorang atasan yang juga marah-marah misalnya. Iya, artinya kan kalau itu kemudian leader-leader yang jadi coach begitu, coachingnya ini kan yang notabene anak buah itu kan pasti bentengnya lebih kuat lah ya. Karena dia double dimarahin gitu kan. Di coach ya dimarahin, sehari-hari ya dimarahin gitu. Jadi kan kalau kata Mbak Tuti tadi perlu jembatan. Ini jembatan apa ya Mbak ya? Bu Novi ya? Jembatannya tuh ini tadi Suramadu apa? Perlu tools lah gitu ya. Jadi selain keahlian kita gitu kan, karena keahlian kita ini ya terbatas. Maksudnya bukan terbatas karena kadang orang itu memang unik ya gitu ya. Jadi tadi itu nggak bisa identifikasi masalahnya. Terus kemudian tadi barrier karena posisi status di perusahaan dan sebagainya. Nah, yang Bu Tuti cerita tadi itu sebenarnya saya pernah. Kebetulan ini saya nggak tahu ya, itu waktu itu secara sadar atau nggak sadar, pokoknya saya di coach lah gitu. Saya sebenarnya tapi merasanya main-main sih gitu ya. Karena waktu itu saya pertama kali nyoba toolsnya si Bu Tuti ini waktu kita ngopi lah gitu ya, kita ngopi gitu, terus kemudian saya ambil main-main gitu. Kartu apa toh ini dikenalin gini.
Ya wis coba sekarang milih gitu kan. Terus ini cerita-cerita gitu. Ya emang bener gitu. Yang saya juga nggak tahu ini cara kerjanya seperti apa gitu. Tapi waktu itu ada hal yang kemudian saya merasa itu bulet di kepala saya, itu selesai gitu loh. Selesai itu dengan bantuan tools itu gitu. Karena dengan itu kemudian saya jadi punya insight. Terus apa yang harus saya lakukan itu saya menggali kemungkinan karena kan kemungkinan itu yang paling tahu kan diri saya sendiri gitu loh. Jadi ini pengalaman sebagai coach ya. Jadi maksudnya supaya kemudian kalau nge-coach itu ya mestinya kayak gitu. Mestinya kayak gitu. Oke. Baik. Gitu. Jadi jembatannya ada jembatan tools ya, ini bukan jembatan Suramadu lah ya. Ya. Saya melihat ada ada kartu, ada apa yang seperangkat, bukan alat sholat yang dibayar tunai, bukan ya. Seperangkat alat begitu yang dan menariknya lagi adalah ini bukan cuman sebentar, kita ke penelpon dulu deh. Ya, Mas Dewa ini. Silakan Mas Dewa. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas. Monggo silakan. Ya. Lepas. Alah. Silakan. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan Mas, silakan. Ya, mau lahir batin buat program ini kan saya belum ngucapin lahir batin. Baik. Bu Novi. Iya, ya. Mas Dewa. Ini dari beberapa coach itu, apakah dari MS ini juga mengenal tipe-tipe manusia sanguin, pragmatis, melankolis, atau kalau kalau sifat manusianya itu sudah punya sifat bawaan seperti pragmatis, ini sifatnya santai, tenang dan teratur. Kalau saya jujur pernah dibaca oleh psikologi, sifat saya adalah melankolis. Melankolis itu pendendam, tetapi bukan balas dendam. Sebenarnya cirinya orang itu celahnya itu tidak akan dihapus seumur hidup. Nah, ini kan sebenarnya kan perusahaannya harus mengenal dari 4 tipe ini: melankolis, pragmatis, sanguin, terus sama satunya itu apa ini istilahnya melankolis? Koleris. Oh, ya, halo Mas Dewa. Mungkin Mas Dewa harus mencari bukunya. Halo. Ya, halo. Silakan. Ya, terakhir, jadi bagaimana dalam satu itu berbagai macam dari seperti itu tidak mau kenal gitu loh. Karena nggak mungkin koleris itu dipaksakan sama melankolis, nggak mungkin pragmatis itu dipaksakan dengan yang koleris. Jadi itu ada punya sifat masing-masing gitu loh. Nah, menyikapi seperti ini walaupun di coach mati-matian standar perusahaan, tapi ternyata stylenya, bawaannya orang ini sudah, itu kan harusnya kalau yang pragmatis itu orang-orang biasanya yang pemimpin itu koleris gak salah ya. Nah, itu kan kalau maunya ternyata dia ditaruh di bawahan kan tetap gak akan sukses. Mau di coach berapa kali kan susah. Nah, ini bagaimana MSI bisa menyikapi 4 jenis sifat bawaan? Ini bukan genetik ya, ini memang emosional ya manusia masing-masing. Kalau masalah itu mungkin ditebak, mungkin apa itu nggak tahu juga. Jadi berharapnya bagaimana menyikapi coach untuk menterapi masalah orang dengan sifat yang berbeda, terus masa melankolis disuruh koleris, itu nggak bisa. Terima kasih. Selamat pagi Mas Aldi. Monggo, terima kasih. Bu Novi sudah menangkap betul, Mbak Tuti juga pastinya sudah. Silakan ditanggapi berdua boleh. Silakan Bu Novi. Jadi gini, memang ketika kita melakukan proses coaching, sebenarnya salah satu fungsi coach ketika dia mendengarkan itu adalah juga dia mencoba memahami sebenarnya coach ini karakternya seperti apa, modelnya seperti apa gitu ya, sehingga kemudian kita kurang lebih bisa memberikan tadi itu memberikan tanggapan, memberikan tanggapan atau mencoba mengkonfirmasi dengan kalimat-kalimat atau pilihan-pilihan yang sesuai dengan karakter orang-orang tadi.
Jadi sebenarnya bukan untuk kemudian merubah karakternya atau merubah tadi itu stylenya dia yang misalnya dari yang koloris kemudian menjadi harus sanguinis, bukan seperti itu gitu. Tapi kan sebenarnya kita ini fokus pada area pengembangan gitu. Ketika proses coaching ini terjadi, kita sebenarnya fokus kita, goal kita itu kan adalah pada area pengembangan dari si coach seperti itu. Jadi sebenarnya meskipun karakternya macam-macam ya nggak apa-apa, karena sebenarnya coach ini bertanya lebih banyak memancing pertanyaan di mana kemudian awareness-nya atas masalah itu si coach sendiri yang mendapatkannya. Kira-kira kamu solusimu yang terbaik seperti apa, itu dia sendiri yang mengungkapkan pendapatnya. Tinggal kita ini mengkonfirmasikan kembali seperti itu. Jadi keahlian si coach ini benar-benar juga yaitu tadi mencoba memahami kalau misalnya orangnya ini model-model orang yang sanguinis gitu ya, sanguinis. Nah, orang-orang sanguinis itu kan orang-orang yang sangat butuh pengakuan sangat tinggi. Dia suka sekali dengan kayak orang ekstrovert gitulah gitu ya, orang yang dapat energinya tuh dari orang lain, dari pujian itu. Orang lain dari gitu ya. Orang lain. Nah, berarti cara mendekatinya kita itu ya harus dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan karakternya seperti itu. Mas Jawa, yang sedang kita bahas hari ini adalah empowering yang itu kaitannya dengan skop-skop kecil dari divisi pekerjaannya begitu. Ini bukan training massal yang kemudian bukan training motivasi orang lihat kamu kalau sanguinis harus jadi apa. Bukan itu gitu ya. Jadi kira-kira kayak kita begitu sedang membahas tentang coaching, di mana coaching ini tadi kalau dikaitkan dengan karakter-karakter orang ya sebenarnya nggak masalah. Mau coachingnya dan ininya karakternya berbeda nggak masalah. Karena yang dipakai adalah tekniknya. Mbak Tuti mau menambahkan sebelum nanti saya menggali untuk kegiatan yang tanggal berapa? 26 Juni ya? Iya, 26 dan 27. 26 dan 27. Tapi untuk Mas Dewa tanggapannya apa? Kalau dari saya sebenarnya itu sudah masuk ke kompetensinya si coach untuk client center. Jadi dia understanding client karena dia harus mengembangkan iklim yang terbuka. Ya, even itu leader bukan coach profesional pun harus memahami itu ya. Karena ada salah satu kompetensinya adalah fokus to client center lah. Client center itu kan berarti dia memahami si klien. Klien A, klien B, klien C, dia understanding betul. Ngomong sama ini kayak gimana, ngomong sama itu gimana gitu. Oke, baik. Itu sudah kompetensinya si orang coach sebenarnya. Dan tadi Bu Novi sudah menyampaikan sebuah testimoni menarik terkait dengan istilahnya apa itu? Coaching juga ya? Yang dilakukan yang disediakan oleh Mbak Tuti dan itu pakai tools ya. Pakai tools. Toolsnya sebenarnya tidak bisa digambarkan karena kita tidak bergambar ya. Siaran kita hanya, tapi boleh deh dengan tools ini untuk memperkuat Bu Novi tadi bahwa tools ini ternyata memang mempermudah begitu ya. Ketika itu Bu Novi menyampaikan testimoni sebagai coach dan ketika menjadi coach harusnya memang seperti itu. Bu Mbak Tuti mungkin yang bisa lebih ini. Jadi tools ini disebut memiliki namanya points of view. Point of view. Jadi points of view itu yaitu sudut pandang dari orang yang melihat kartu. Jadi dia deretan kartu-kartu bergambar, berwarna dengan bukan tarot ya, bukan tarot ya. Yang cukup powerful sehingga memancing rasa ingin tahu si coach. Ini apa sih gitu kan. Nah, jadi kita akan mencairkan suasana lah supaya itu tidak terlalu tegang. Karena salah satunya itu kan sesi coaching itu harus fleksibel, harus open gitu ya, harus open, harus dua arah lah. Ini ayo kita main-main gitu kan. Istilahnya kita main-main, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia ini rasanya kalau si karyawan selaku coach itu diminta untuk banyak ngomong itu, apalagi itu atasannya yang menjadi coach, ada rasa sungkan. Nah, kalau misalnya kita sodorkan dengan kartu-kartu tools ini, media kreatif ini, ya kita bisa mencairkan itu. Jadi kita bagi satu kartu, kamu lihat apa di situ? Coba cerita apa yang menarik bagi kamu. Jadi kayak misalnya kartu yang saya pegang ini Mas Aldi, ini kan ada tulisan, ada gambar. Yang menarik apa? Tulisannya apa? Gambarnya. Nah, kalau di coaching itu harus menghindari kata-kata why. Jadi kalau misalnya dia bilang gambarnya, gitu ya. Kenapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus diganti
apa yang membuat kamu lebih tertarik pada gambarnya gitu. Jadi benar-benar kita meminimalkan kata tanya yang terbuka ya. Pertanyaan terbuka itu dan boleh ya? Tidak menyudutkan. Kalau kenapa tuh kan kayak loh, kenapa? Opo lah kan gitu ya? kan. Kalau Jawa Timur opo. Jadi kesannya kayak menyalahkan. Jadi kalau kita ganti, apa yang membuat kamu lebih tertarik pada gambarnya? Gambar ketimbang tulisan. Nah, terus dari gambarnya itu bagian mana yang kamu kurang sukai? Atau sebaliknya, yang kamu sukai banget yang mana? Nah, gitu. Kalau Anda pemilik bisnis atau Anda pemilik perusahaan, begitu ya. Dan atau Anda seorang leader yang ingin melakukan investasi sekali seumur hidup, karena ini kan bisa dipakai sampai kapanpun selama Anda menjadi leader, begitu ya. Nanti Mbak Tuti akan saya minta untuk menjelaskan kapan training itu dilakukan dan bagaimana cara mendaftarnya, apa saja yang akan Anda dapatkan dalam training itu. Tapi sebelum itu kita ke penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Monggo silakan. Kalau dari luar ya, itu bisa tahu kualitasnya yang bawahan itu ya. Kalau atasan sendiri yang itu kan menceramai gitu ya. Itu apa gak lebih baik atasan sendiri? Kalau menurut saya itu atasan sendiri. Dan atasan itu kalau laki-laki ya yang bisa menarik bawahan, apalagi yang ganteng, ya toh, bawahannya itu perempuan, kalau bawahannya laki-laki yang atasannya cantik, itu bisa meresap, apa yang dimauin. Satu contoh, saya aja dulu waktu SMP, guru saya ada guru aljabar, dulu kan ada aljabar itu kan sulit sekali, gurunya itu cantik, saya kan memang dulu mendengar penggemar wanita cantik ya, itu terus malah masuk saya cepat masuk. Malah saya kepengen, saya minta apa itu? Soal lagi. Apa itu? Pelajaran tambahan, les di rumahnya kan gitu. Kebetulan gurunya itu belum kawin juga kan gitu. SMP itu seneng wong wedok kan gitu. Makanya bapak tuanya kayak gini ya. Itu jadi lebih menarik. Jadi penceramah itu ya, seperti guru itu harus yang ganteng, yang cantik, yang ganteng, itu ya. lebih. Tapi kalau atasan ngamuk atau kalau orang lain yang katanya itu kan cuma teori, cuma global apa itu kan cuma dari pengalaman dia. Tapi kalau ini kan meresap ya, karena bawahannya sudah tahu kualitasnya. Si A gini, si B gini, si anu kan gini kan gitu. Itu apa benar begitu pendapat saya? Tolong dikomentari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persingkat saja komentarnya biar dari Mbak Tuti aja, karena nanti saya lanjut ke Mbak Tuti untuk cerita tentang kegiatan yang akan dilakukan 25 dan 26. 26 dan 27 Juni. 26 dan 27 Juni bulan depan berarti. Tapi komen untuk Pak Sumarwito karena ditunggu. Iya, itu memang masuk dalam kompetensi trust and safety, building rapport. Bagaimana kita bisa menciptakan kesan yang positif bagi coach kita. Lah kalau kita tampangnya medeni gitu ya, coachnya gitu ya, itu ya. Kalau seger, cantik gitu ya. Apalagi kalau rotok wangi gitu ya. Nah, betul. Iya kan, loh. Makanya sering mandi. Yang bening-bening gitu. Ya, oke. Baik, itu Pak Sumarwito. Jadi Pak Sumarwito benar sekali dan ketika waktu masih muda terus share sama gurunya ya enggak apa-apa. Gitu. Oke, baik Mbak Tuti, yang 26 27 Juni itu kalau saya misalnya ikut dalam pelatihan ini, saya akan dapat apa aja sih? Ya, di 26 dan 27 Juni itu bersama dengan MSI kita akan menyelenggarakan sebuah workshop menarik yang judulnya adalah Optimizing Your Coaching Skill Using Points of View. Point of view ya. Jadi points of view itu tools yang kreatif tadi yang Mas Aldi sudah lihat, perlu dengan warna-warni kartu gitu kan. Itu nanti di situ akan dapat apa aja sih kalau Mas Aldi ikut? Yang pertama pasti akan ketemu saya gitu kan, Mas Aldi ya, akan ketemu saya meskipun cantik online, gitu kan, cantik gitu ya. Cantik. Online gitu kan. Kemudian akan belajar tentang
proses coaching sesuai dengan kompetensi base tadi yang berdasarkan ICF tadi, International Coaching Federation, supaya kita tahu yang benar seperti apa, yang kurang benar seperti apa. Jadi kita akan penuh dengan praktek, jadi bukan hanya teori. Kita akan langsung berlatih. Oh, ini yang salah, ini contoh yang salah, oh ini contoh yang benar. Gitu. Jadi supaya orang tahu gitu. Saya sudah daftar loh nomor 1 saya. Oh, Bu Novi juga itu. Daftar ya, supaya nge-coachnya benar. Nanti saya diceritannya ya. Saya diceritannya aja ya. Nanti setelah itu terus dibawa ke sini diceritakan ke kita semua gitu ya. Terus habis itu karena praktek dan full simulasi, makanya waktunya 2 hari. 2 hari ya. Masuk setiap hari 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15. Jadi yang pertama 10 pagi maksudnya. Ya, 10 pagi sampai 3 sore. Ya, yang pertama kita akan latihan cara coaching konvensional yang tanpa alat. Cuman untuk praktek untuk mengetahui mana yang benar, mana yang kurang benar gitu kan. Nah, nanti di hari kedua kita akan mencoba praktik menggunakan alat dari points of view. Kita akan uji apakah memang benar coaching menggunakan media itu jauh lebih menarik, jauh lebih optimal dan jauh lebih efektif. Kita akan bandingkan. Nah, untuk membandingkan kan harus tahu dasarnya dulu. Latihan dasar dulu, terus kita akan coba dengan tools points of view lah. Untuk praktek pakai points of view, jadi peserta itu akan mendapatkan 1 set alat tools dari points of view yang kita sebut sebagai kartu punktum. Kartu punktum. Kartu punktum. Nah, itu harganya senilai 1,9 juta. Jadi cukup 1 set betul. Karena kalau misalnya Mas Aldi lihat ini kan gambarnya full color ya, full color dan kita juga ada merek dagang yang internasional Mas. Points of view itu internasional. Internasional. Jadi kalau misalnya sudah bergabung di Points of View ini akan bisa mengikuti event-event Points of View internasional. Baik workshop Points of View internasional juga bisa. Dengan mengikuti coachingnya Mbak Tuti, automatically dia akan jadi masuk ke komunitas Points of View Indonesia, dan komunitas Points of View Indonesia adalah sebagai penghubung untuk komunitas Points of View internasional. Bahkan ini diakui oleh International Coaching Federation, Mas. Gitu. Jangan coba cari tools ini di Kapasan loh ya. Ini bukan tools yang bukan tools yang kaleng-kaleng loh ya. Di toko buku juga nggak ada. Toko buku juga nggak ada. Cari di mana pun nggak ada. Hanya ada di Mbak Tuti nanti tanggal 26-27. Kalau mau mendaftar gimana Bu Novi? Lewat MSI ya? Iya, bisa lewat MSI. Nanti bisa ke 0811 340 5557. Ya, oke. Dan kalau Anda kurang jelas, mungkin Anda baru mengikuti di pertengahan, nanti hubungin teman-teman di Posko. Saya akan sampaikan informasi detailnya. Oke, baik. Mbak Tuti, sukses untuk kegiatannya nanti. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Aldi. Karena ini kan menebar kebaikan. Sahabat Merkuri, jangan terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pertimbangan begitu ya. Karena menarik lah ya. Kalau misalnya Anda seorang leader, gak usah disuruh perusahaannya ya investasi sendiri, karena ini kan sendiri karena dimanapun kita bekerja, kemampuan itu kan akan melekat di diri kita. Betul. Iya. Kalau ataupun perusahaan Anda sekarang bukan menjadi perusahaan terakhir, nanti Anda di-hire di perusahaan yang lain setelah mengikuti coaching ini gitu ya. Baik, saya ke pesan-pesan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Ya, oke. Jadi jangan lupa ya, 26-27 Juni itu ada event menarik yang digelar MSI dan Mbak Tuti Septriasih. Ini sebuah coaching yang sangat luar biasa. Ada toolsnya, menarik. Silakan Anda menghubungi teman-teman di MSI untuk mengikuti program ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri. Waktu kita memang terbatas sekali ya, tapi terima kasih untuk Mbak Nana. Kemudian selain yang menelpon tadi ada Mas Dewa dan Pak Sumi, ada Mbak Nana, ada Pak Yusuf, ada Pak Danang. Saya rangkum saja pertanyaannya. Mungkin saya ke Bu Novi, nanti yang berikutnya saya ke Mbak Tuti. Apa perbedaan mendasar coaching yang diberikan oleh seorang coach? Ini maksudnya coach profesional itu dengan yang bukan coach. Yang bukan coach seperti apa ya? Maksudnya mungkin yang leader tadi itu ya, tetapi ahli di bidangnya. Mungkin maksud perusahaan untuk memaksimalkan karyawan yang ada. Bagaimana dengan kondisi ini? Monggo ditanggapi. Kemudian Pak Yusuf, bagaimana perusahaan bisa melihat hasil maksimal dari adanya sebuah coaching? Pak Danang, apa yang menjadi pertimbangan untuk memilih seorang coach? Tentunya dengan harapan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Monggo silakan. Bu Novi?
Pertama mungkin saya yang paling hafal yang dari belakang ya. Pertimbangan memilih seorang coach gitu kan. Pertimbangan memilih seorang coach tentunya tadi itu coach yang profesional yang memiliki kualifikasi tadi itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Tuti tadi yang punya yang bisa dipercaya, yang bisa mendengarkan, yang bisa menggugah kesadaran orang. Terus menggunakan powerful question dengan baik. Kemudian dia juga fokus pada klien dan dia fokus pada area pengembangan dari klien seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau memilih coach itu pastikan memiliki kualifikasi seperti itu. Tetapi kalau memang misalnya kita ada di dalam perusahaan dan belum ada orang ada di sana, makanya itu perlu sekali ada orang yang ngerti prinsip yang benar sehingga kemudian kalau terjadi praktek-praktek yang tidak benar itu ini bisa diluruskan. Karena sebenarnya tadi itu besar sekali manfaatnya dan memang kalau kemudian ini dilakukan dengan baik, kemudian orang menjadi kan gini, orang itu kadang nggak ngerti miss yang atas apa yang dia lakukan, karena mungkin sudah terlalu banyak kerutinitas dan sebagainya. Betul. Itu kan kadang perlu waktu di mana dia juga diingatkan bahwa dia nggak bisa begitu terus, gitu ya, nggak bisa begitu terus. Itu artinya nggak bisa monoton dengan apa yang sudah dia lakukan dengan hal yang menurut dia sudah baik, tapi ternyata sebenarnya ada potensi bisa dilakukan lebih baik lagi. Gitu kan. Itu. Oke. Kalau Mbak Nana sih pastinya iya ya. Artinya tadi sempat kita bahas gitu ya. Mungkin maksud perusahaan untuk memaksimalkan karyawan yang ada, lebih agar coachnya itu lebih internal, bukan profesional coach seperti kata Mbak Tuti. Iya, betul. Memang untuk menekan cost dan lain sebagainya, begitu ya. Ya, yang pertama tadi tentunya bisa misalnya 1 orang atau 2 orang gitu tim khususnya misalnya yang dia ikut pelatihan dari luar. Nah, ilmunya itu kemudian harus baru kemudian diterapkan di dalam. Ya. Kalau yang terakhir ini, bagaimana perusahaan bisa melihat hasil maksimal dari adanya sebuah coaching? Hasil maksimal dari sebuah coaching manfaatnya tentunya adalah kerjasama tim pasti akan menjadi lebih baik seperti itu. Terus kemudian efisiensi kerja, artinya orang makin produktif untuk bekerja gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kaitannya dengan target ya pencapaian target akan lebih bagus tercapainya. Terus kemudian engagement dengan perusahaan itu akan menjadi makin besar. Kurang lebih begitu. Gitu ya. Oke. Sekarang ke ke lakoni sekarang ya. Lakoni menang carry toh. Iya toh, lakoni menang carry gitu ya. Sudah Mas Aldi sudah dijawab Bu Novi. Sudah ya, tapi kalau lakoni tidak mempertegaskan ya rasanya ya opo. Bu Novi lo ikut yang 26 27. Ini kan lakoni situ ya. Mbak Tuti ya. Gimana Mbak Tuti? Mungkin yang Mbak Nana udahlah pasti jawabannya kayak begitu, tapi kemudian pertimbangan memilih coach dan bagaimana perusahaan bisa melihat hasil maksimal dari sebuah coaching? Sebenarnya kalau dalam coaching itu kita tidak menggunakan istilah maksimal, Mas Aldi. Kita menggunakan istilah optimal. Optimal ya? Apa sih bedanya, Mbak? Nah, kalau bedanya maksimal sama optimal itu sebenarnya contoh nih ya. Kalau maksimal itu kapasitas, terkait dengan kapasitas. Mentok sudah. Padahal sebenarnya kalau itu dibuka lagi kita bisa lebih. Lebih ya, dan itu optimal gitu ya. Itu optimal gitu. Jadi kalau maksimal itu terkungkung oleh kayak ada boundary-nya lah ya, tapi kalau optimal itu bisa loss. Borderless gitu ya. Borderless gitu. Okay. Nah, kalau terkait untuk melihat hasilnya itu sebenarnya dalam proses coaching sendiri itu selalu ada goal setting. Nah, kalau mau lihat secara cepat coaching itu berhasil atau tidak, goal setting yang dibuat oleh si klien dalam arti karyawan yang selaku coach ini tercapai atau tidak? Kalau itu tercapai, itu sudah pasti coachingnya efektif sudah. Gitu, makanya sebabnya kita selalu memiliki goal setting. Nah, habis itu terus kita korelasikan dengan targetnya si dia. Kalau goal settingnya itu tercapai, berarti ngelingnya sama targetnya dia pasti tercapai. KPI-nya dia pasti tercapai. Gitu, Mas Aldi. Jadi kita melihat efektivitasnya dari keberhasilan atau ketercapaian goal setting yang dibuat oleh coach itu sendiri. Oke, baik. Kita masih ada waktu 1,5 menit. Silakan Mbak Tuti menjual acaranya sendiri. Nanti kalau saya yang menjual nanti kan saya harus dapat sesuatu. Kalau dijual sendiri kan saya PPN sendiri. Iya. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa proses coaching itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja dan kenapa leader itu penting, karena benar tadi yang disampaikan bahwa leader itu lebih tahu lah, lebih paham proses bisnis
internalnya daripada orang lain. Nah, kemudian coaching ini kita tidak akan pernah bisa belajar secara pasif. Jadi harus berlatih. Harus berlatih dan harus didampingi orang yang paham. Supaya tahu dulu mana yang benar, jadi bisa melihat ketidakbenaran atau celah-celah itu dan memperbaiki. Jadi harus berlatih dengan didampingi oleh ahlinya gitu. Dan itu semua bisa Anda dapatkan dalam 2 hari yang sangat luar biasa, Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Juni 2021. Optimizing your coaching skill using points of view. Point of view ya. Oke, ini virtual ya, by Zoom ya. Virtual tapi ya. Tetap seru. Tetap seru, sangat seru. Pasti dijamin seru. Ya, karena ada tools yang sudah dipersiapkan dan tools itu boleh Anda bawa dan toolsnya itu kelasnya sendiri intensif Mas Aldi. Intensif jadi enggak banyak karena memang kita full praktik. Jadi kita akan berpasang-pasangan untuk 10 orang saja. Untuk 10 orang saja ya. Jadi silakan. Nanti kalau misalnya ini kan mereka dikirimkan dulu toolsnya, sehingga ketika dikirimkan tools acara mereka udah bisa pakai toolsnya bersama-sama. Oke, menarik. Silakan 0811 340 5557 juga bisa Anda telepon untuk nanya lebih lanjut begitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tuti, sukses buat acaranya. Terima kasih Mas Aldi. Nggak mau gabung Mas Aldi? Gak usah aku diceritain aku mau ngekut siapa gitu ya. Sudah saya diceritain saja. Tapi terima kasih banyak. Nanti kalau misalnya sudah selesai acaranya dan kita mau cerita-cerita insight di balik kegiatan ini, monggo begitu ya.